pasti antusias karena saya memang mau mengejar cita-cita saya untuk sekolah di luar negeri, menggapai impian saya, dan pandai berbahasa Inggris adalah salah satu impian yang saya impikan dari kecil. Seiring pesatnya perkembangan zaman, pendidikan turut menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan di madrasah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan madrasah, salah satunya dengan menggagas munculnya inovasi kurikulum internasional. Terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Batam menjadi madrasah sanawiyah pertama yang terregistrasi sebagai Center School Kurikulum Cambridge. Kita sangat mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan layanan pendidikan yang komprehensif lah kepada semua lapisan masyarakat. Maka dalam beberapa kesempatan Pak Kanwil selalu menyampaikan bahwa kita harus melakukan inovasi-inovasi, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita madrasah bisa memfasilitasi pada kalangan-kalangan masyarakat tertentu di mana membutuhkan layanan pendidikan yang memiliki kelas internasional. Alhamdulillah setelah kita mulai mengurus terkait dengan legalitas, jadi pendirian Center School itu sendiri ke UK, ke CAIE, Cambridge Assessment International Education di UK. Alhamdulillah setelah dilakukan visitasi, kemudian dilakukan verifikasi dokumen dan kesiapan kita, alhamdulillah hasilnya bagus dan dinyatakan layak untuk menjadi Center School dan diberikan sertifikat. Kita memiliki sertifikat dengan nomor register 1ID163 dan kalau dilihat di database itu saat ini menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri pertama yang menjadi Center School. Nah, alhamdulillah kita diberikan semacam keleluasaan dari CAIE untuk menjadi fasilitator program Cambridge sekaligus melaksanakan ujian Cambridge untuk madrasah-madrasah sanawiyah negeri dan swasta sekepulauan Riau. Jadi jumlah kelas itu idealnya itu antara 15 sampai 20 mestinya. Jadi kalau jumlah satu kelas itu 15 itu sangat ideal sekali, sehingga guru-guru bisa belajar dengan maksimal dengan jumlah siswa yang seperti itu. Perkembangan penguasaan bahasa Inggris dan penguasaan kurikulum itu bisa dilalui dengan baik dan dicek menggunakan ujian checkpoint. Nah nanti finalnya itu nanti di SMA. Di SMA itu nanti akan ada ujian IGCSE, ada A level, ada AS level dan lain sebagainya. Itulah yang nanti sertifikat itu yang nanti akan dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi di dunia ini yang mempersyarat yang welcome dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Cambridge. Sertifikat Cambridge itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Sertifikatnya itu diakui oleh perguruan tinggi seluruh dunia. Dalam rangka untuk menjalin komunikasi yang baik dengan instansi induknya ya, organisasi induknya, tentu kita harus memiliki konsultan. Bagaimana agar konsultan ini yang memang menguasai betul bagaimana program Cambridge itu mulai dibangunnya, lalu kemudian dikembangkan, lalu kemudian menjamin bagaimana itu tetap on the track, maka kita wajib punya konsultan. Menyeleksi siswa itu sudah bagiannya, menyeleksi gurunya juga sudah bagian dari tugasnya, termasuk di dalam melakukan supervisi guru-guru yang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran itu juga menjadi bagian daripada itu. Jadi itu merupakan bagian daripada pengawasan untuk melakukan semacam jaminan ya bagaimana agar program Cambridge itu memang on the track kan gitu ya.
Untuk kelas sains sendiri sebenarnya sih sama saja ya untuk semua subjek Cambridge, baik itu math, English atau science. Tapi kalau di science itu kita lebih gimana membuat anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran, mereka juga ikut bereksperimen. Jadi prosesnya yang kita nilai, bukan cuman kalau biasanya kan di sekolah-sekolah kita berikan modul, mereka mempelajari itu seperti textbook. Kalau di Cambridge kita mau mereka ikut andil dalam pembelajaran, mengetahui itu sampai mereka mendapatkan jawabannya. Jadi hasil akhirnya itu tidak terlalu kita ukur, tapi yang diukur adalah bagaimana dia melalui prosesnya gitu dalam pembelajaran sendiri. Nah, bedanya kalau di Cambridge itu setiap masuk chapter baru nih, kita berikan pengenalan namanya terminologi. Jadi di terminologi itu kosakata baru itu mereka akan dapatkan di awal. Jadi mereka tidak akan bingung ketika dalam buku atau ketika dalam penyampaian teachernya ada kosakata baru nih, karena kan memang setiap chapter beda-beda pembahasannya, ada yang baru lagi. Nah, makanya sebelum masuk chapter kita berikan terminologi, vocabulary yang akan dipakai sehingga mereka lebih paham pas masuk ke dalam chapternya. Okay, so maybe 60% ya. Kalau tantangan itu 78 tuh ada, beda-beda tantangannya. Kalau kelas 7 tantangannya yang paling nomor satu adalah language, karena mereka tidak terbiasa language-nya, kecuali dia dari SD yang sudah Cambridge, nah dia sudah terbiasa dengan conversation English. Tapi kalau di kelas 8 mungkin kesulitannya mereka adalah chapter baru, kosakata baru. Jadi kalau di Cambridge sendiri kendala kita sebagai teacher itu cuman penyampaiannya aja, kosakata dalam English yang dipakai dalam pembelajaran seperti itu. Kalau waktu tahun pertama kemarin solusinya mungkin kita berikan mereka vocabulary setiap harinya, artinya hafalan yang nanti setiap minggunya kita tulis tuh seberapa banyak hafalannya. Cuman karena sekarang udah ada kelas 7 dan 8, kita punya solusi lain, yaitu conversation, di mana mereka harus conversation di koridor ini. Jika nanti kelas 8 yang berbicara English, bahasa Indonesia, nanti mereka akan dicatat sama adiknya. Jadi sistemnya seperti timbal balik gitu. Kalau kelas 7 yang ngomong Indonesia, nanti mereka dicatat sama kelas 8, lalu nanti diberikan punishmentnya dalam segi conversation atau vocabulary seperti itu. Itu cukup membuat mereka menjadi challenging dalam sehari-hari harus speaking in English. Ya, biasanya di rumah gitu saya menonton short YouTube using English, and maybe sometimes I'm reading my comics or my novel using English too. Well, not too much, but saya berharap kalau program Cambridge ini semakin dikenal sebagai program yang bagus setiap orang, and I hope there's a lot more of subject in our Cambridge program. Untuk awal mungkin kita bakal agak kesusahan karena kan kita nggak terbiasa untuk ngomong langsung berbahasa Inggris, pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, karena itu juga jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. So untuk awal-awal yang pasti susah, tapi kalau udah kelamaan pasti gampang untuk menerimanya. Pasti, itu pasti antusias karena saya memang mau mengejar cita-cita saya untuk sekolah di luar negeri, menggapai impian saya, dan pandai berbahasa Inggris adalah salah satu impian yang saya impikan dari kecil.
Kalau untuk kendala pas gurunya menjelaskan kita kurang paham, atau pas kita mengerjakan soal kita kurang tahu apa artinya. I hope MTSN 1 Batam punya alumni yang bisa berkompetisi di luaran sana dengan kemampuannya. Dengan program ini, kita tentunya berharap para siswa madrasah yang berada di Kepulauan Riau akan dapat bersaing di tingkat global dan mencapai standar pendidikan internasional. Lulusan madrasah pada akhirnya turut menduduki posisi-posisi strategis dalam memajukan bangsa.